Halo sahabat YouTube, kita kembali lagi di channel Kreatif Film. Kisah ini perselisihan antara kedua kerajaan yang menyebabkan para pemimpin kerajaan terbunuh. Nah, gak pakai lama, mari kita langsung ke ceritanya. Halo guys, balik lagi di Kreatif Film. Di video ini kita akan membahas film bertemakan perselingkuhan, namun sedikit berbeda. Film ini kembali diangkat dari kisah mitologi Yunani yang pastinya akan erat dengan zamannya kerajaan. Nah, filmnya ini berjudul TROY. Film ini sendiri bercerita tentang perselingkuhan istri raja yang menyebabkan satu negeri Yunani berperang. Nah, penasaran kan? Oke deh, biar gak makin lama, kita langsung saja ke ceritanya. Film akan langsung dibuka perseteruan antara kedua kerajaan. Yang pertama ada Raja Agamemnon, yang punya tekad sangat kuat untuk bisa menguasai seluruh daerah Yunani. Maka dari sini pun Agamemnon menantang Raja Daresalis untuk mempertarungkan prajurit mereka masing-masing. Bagi pemenang mereka akan mendapatkan wilayah kekuasaan yang lebih luas lagi. Dan singkat cerita, datanglah Guagrius, prajurit terbaik Talesali dengan badannya yang begitu gagah serta besar. Sementara dari sisi Raja Agamemnon kita diperlihatkan Achilles, yang di dalam sejarahnya adalah prajurit terbaik Yunani sepanjang masa. Namun Achilles ini awalnya menolak untuk bertarung, karena perlakuan Agamemnon yang tidak sopan kepadanya. Namun dengan pertimbangan jika dia bisa menyelamatkan ratusan jiwa dengan pedangnya, namun pertarungan satu dengan satu maka tetap dilaksanakan. Dua lemparan tombak mematikan, tetap Achilles hindari dengan mudah, dan dengan sangat gesit ia bergerak lalu, menusukkan pedangnya ke bahu lawannya. Pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Achilles. Lalu berpindah ke tempat lain, kita diperlihatkan sebuah pesta kerajaan. Di sana sedang berlangsung perjanjian perdamaian antara kerajaan Menelaus dengan kerajaan Troya, yang mana sebelumnya mereka ini adalah kedua kerajaan yang sering bertarung selama bertahun-tahun. Namun karena lelah maka perdamaian pun diciptakan. Di sini Raja Menelaus menyambut dengan ramah kedatangan komando Troya yang bernama Hektor dan Paris. Namun satu hal yang aneh, selama pesta berlangsung Paris ini tak ada henti-hentinya terus memandangi Helen, istrinya Raja Menelaus. Dan saat Helen pergi ke kamar diam-diam, Paris mengikutinya. Lalu ketika mereka berdua, Paris dengan sentuhan mautnya langsung megang-megang badannya Helen. Dan di sini pun kita akhirnya tahu bahwa ternyata Paris dan Helen telah lama menjalankan hubungan terlarang. Helen memilih selingkuh karena perlakuan suaminya yang kurang memuaskan. Maka tidak banyak lama momen berkebun antara Paris dan Helen pun terjadi. Dan setelah momen itu Paris pun langsung mengajak untuk Helen pergi ke Troya dan lalu meninggalkan negaranya yang busuk tersebut. Awalnya Helen sempat ragu karena ini artinya ia telah berselingkuh dari seorang raja. Namun karena rasa cinta yang mendalam, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tetap pergi bersama. Maka pada esok hari tibalah dalam perjalanan Hektor dan Paris mengarungi laut, pulang menuju ke rumahnya. Dan perjalanan tak lama berlangsung, Paris mengajak kakaknya ke ruangan bawah, dan memperlihatkan Helen yang ia bawa kabur dari Raja Menelaus. Tentu ketika melihat hal ini Hektor marah besar kepada Paris, karena ini artinya perdamaian yang telah dibangun bertahun-tahun pun telah kandas begitu saja, karena keegoisan adiknya sendiri. Perselingkuhan Paris dan Helen telah membawa petaka kepada semua warga di negerinya. Sementara di tempat lain Raja Menelaus yang mulai sadar bahwa istrinya telah dibawa kabur oleh Hektor dan Paris, dan dengan seketika kemurkaan pun terlihat di muka Raja Menelaus. Dan tanpa banyak lama ia meminta bantuan Raja Agamemnon, kakaknya sekaligus Yunani terkuat pada saat itu. Menelaus meminta pasukan sebanyak mungkin agar dirinya bisa balas dendam menyerang negeri Troya. Maka singkat cerita Agamemnon pun langsung memutuskan mengumpulkan pasukan ratusan ribu prajurit terbaik Yunani untuk menyerang Troya, dan salah satunya adalah Achilles, prajurit hebat sepanjang masa. Di sini Achilles yang sedang mengajari sepupunya berlatih pun langsung diajak untuk berperang kepada Troya. Pada awalnya Achilles ini menolak ajakan tersebut karena kebenciannya terhadap kerajaan Agamemnon.
Sudah terlalu besar, ia merasa perang tersebut sesuatu yang tidak bermanfaat, namun setelah kembali dirujuk ia ditawari, jika mengikuti perang tersebut maka nama Achilles akan dikenang selama beribu-ribu tahun, maka ia pun akhirnya setuju. Dan setelah mempersiapkan segalanya maka, singkat cerita berlayarlah ribuan kapal Yunani, bersama ratusan ribu prajurit yang siap menghancurkan Troya. Dan di tempat lain kita diperlihatkan Hektor dan Paris, yang sudah sampai ke rumahnya. Kepulangan mereka disambut dengan meriah, oleh warga di sana, namun mengerutkannya walaupun Helen ini selingkuhan yang dibawa kabur namun Raja Troya ini menyambutnya dengan sangat ramah. Raja merasa siapapun yang dicintai oleh anaknya maka akan mendapat restu darinya. Di sini padahal Hektor sudah memperingati sang raja bahwa dengan menerima Helen maka ini artinya mereka telah menyatakan perang dengan kerajaan Yunani. Hektor mengatakan ia tidak ingin hanya karena keegoisan adiknya maka satu negara akan merasakan derita perang, namun sang raja di sini yakin dengan prajurit yang dimilikinya negeri Troya dapat menahan dari serangan manapun. Dan singkat cerita pada esok harinya, di hari yang begitu cerah, lonceng pun berbunyi memberi peringatan, bahwa musuh telah datang, dengan seketika mereka semua pun panik dan langsung berlarian. Lalu di laut sana terlihat Achilles dan pasukan terbaiknya berada di barisan paling depan, mereka siap menyapu semua prajurit Troya, dan semua kapal tiba di pantai, mereka pun langsung menyerang, dengan ayunan pedangnya Achilles bertarung dengan sangat gagah. Lalu di laut sana terlihat Achilles dan pasukan terbaiknya berada di barisan paling depan, mereka siap menyapu semua prajurit Troya, dan semua kapal tiba di pantai, mereka pun langsung menyerang, dengan ayunan pedangnya Achilles bertarung dengan sangat gagah. Yang mana tersebut yang membuat Raja Agamemnon membuat merasa iri, tapi memang kemampuan Achilles dan pasukannya ini tidak perlu dilakukan lagi, bakat hebatnya tersebut akhirnya mampu membawa Yunani untuk merebut wilayah pantai Troya, hanya dalam beberapa jam aja. Dan setelah perang utama usai, pasukan Yunani pun langsung membangun tenda dan mempersiapkan segalanya, sementara di tempat Achilles kita melihat dirinya yang mendapat hadiah seorang wanita. Hal ini dikarenakan keberhasilannya menaklukkan pantai Troya. Wanita ini bernama Briseis dan mengejutkannya Briseis ini adalah sepupunya Hektor komandan perang Troya. Lalu singkat cerita tak lama, telah berbincang dengan Briseis Achilles landas dipanggil untuk menghadap Raja Agamemnon. Di sini kita dapat melihat Agamemnon yang murka kepada Achilles. Hal itu dikarenakan Achilles yang selalu menganggap remeh raja mereka, dan karena perilaku arogannya di sini Agamemnon menjamin bahwa sudah perang usai tidak ada satu orang yang dapat mengingat nama Achilles, melainkan nama Agamemnonlah yang akan diingat berabad-abad. Dan setelah momen itu singkat cerita malam hari pun tiba. Di sini kita bisa melihat Raja Troya yang sedang mengadakan rapat bersama para petingginya. Para petinggi di sana merasa khawatir, bahwa Troya akan runtuh pada esok hari, walaupun dalam sejarahnya mereka ini tidak pernah kalah berperang, namun kali ini berbeda, ratusan ribu prajurit Yunani, tentunya bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Dan menyadari bahwa ini kesalahannya, maka di sini pun Paris mengajukan diri, bahwa esok hari bahwa dirinya akan berduel satu lawan satu melawan Raja Menelaus. Sang raja pada awalnya tidak setuju dengan keputusan tersebut, ia tidak ingin anaknya meninggal hanya karena pertempuran tersebut, namun karena ini hal yang bijak, maka ia akhirnya menghormati keputusan anaknya tersebut. Lalu singkat cerita esok hari pun tiba, terlihat pasukan Troya yang sedang berbaris di depan gerbang mereka, dan dari kejauhan datanglah ratusan ribu pasukan Agamemnon, yang sudah siap menghancurkan Troya. Namun sayang kali ini, pasukan Yunani tidak diperkuat oleh Achilles serta para prajuritnya. Hal ini dikarenakan Achilles agak marah kepada Agamemnon, yang sudah tidak menghormatinya, dan setelah mendekat Paris pun yang sudah mengatakan kepada Menelaus bahwa ia menantangnya untuk satu lawan satu.
pemenangnya tentu yang akan membawa Helen pulang, dan peperangan ini tidak perlu dilanjutkan. Mendengar hal tersebut tentu Agamemnon menolaknya, karena niat sebenarnya tujuan ia datang hanya untuk merebut tahta Troya, dan memperluas wilayah kekuasaannya. Namun Agamemnon ini menghormati Menelaus, maka ia pun mempersilahkan dirinya bertarung 1 lawan 1, maka singkat cerita terjadilah battle sparring antara Paris dan Menelaus. Di sini terlihat Paris yang kewalahan dalam menghadapi Menelaus. Jelas dirinya yang masih muda ini tidak banyak pengalaman. Setelah akhirnya si Paris ini dibuat benar-benar tidak berkutik, dirinya ini malah berlari meminta bantuan kepada kakaknya. Jelas semua ini adalah pelanggaran besar, namun karena rasa cinta kepada adiknya, maka Hektor pun langsung menolong Paris, langsung menusuk Menelaus hingga meninggal. Dan melihat hal tersebut, melihat dari kejauhan, Agamemnon pun merasa sangat-sangat murka. Dengan seketika ratusan ribu pasukan Yunani pun langsung menyerang. Namun sayang, karena keserakahan dari Agamemnon, pasukan Yunani ini malah menyerang karena tidak terkendali. Mereka menyerang tanpa adanya strategi, dan hal ini menyebabkan pasukan Yunani tumbang dengan sia-sia. Achilles yang melihat dari kejauhan pun merasakan kesal sendiri karena melihat pasukan Yunani yang terlihat begitu bodoh di bawah komando Agamemnon. Alhasil Troya pada hari itu berhasil menjaga tanah kejayaannya, dan memukul mundur pasukan Yunani kembali ke pantai. Tentu kemenangan pun tak lepas dari strategi yang diterapkan oleh Hektor. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sini terlihat para petinggi Yunani yang mulai terpecah belah. Salah satu pembantu Agamemnon mengatakan bahwa mereka telah banyak kehilangan prajurit, dan saatnya mereka untuk pulang. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Di sini terlihat para petinggi Yunani yang mulai terpecah belah. Salah satu pembantu Agamemnon mengatakan bahwa mereka telah banyak kehilangan prajurit, dan saatnya mereka untuk pulang. Lalu berpindah di tempat lain, kita diperlihatkan Achilles yang sedang berduaan dengan Briseis. Walaupun Briseis ini seorang tahanan, tapi nampaknya Briseis telah mampu untuk meluluhkan hati Achilles, dan di sini pun tanpa banyak lama kita melihat aksi berkebun antara Achilles dengan Briseis. Lalu pada esok harinya kita yang diperlihatkan, Achilles memutuskan prajuritnya yang membawa pulang ke rumah. Achilles merasa, tidak ada lagi tujuan yang harus ia kejar, dirinya sudah tidak mau berjuang di bawah komando Agamemnon. Raja serakah yang begitu ia benci, beberapa rekannya meminta Achilles meminta untuk ia bertahan, dan tidak pulang, begitupun sepupunya sendiri. Di sini sepupu Achilles merasa dengan sangat, bahwa mereka harus membela Yunani apapun yang terjadi. Namun sayang, keputusan Achilles sudah bulat, dirinya memutuskan untuk pulang. Kita berpindah pada malam hari, pasukan Yunaninya yang sedang beristirahat, ini dikejutkan, serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Troya. Pasukan Troya sadar, menyerang Yunani dalam keadaan yang berpecah belah merupakan kesempatan yang sangat tepat, dan serangan mendadak ini tentu membuat pasukan Yunani kewalahan. Di sini Hektor dan pasukan pun bergerak memukul mundur Yunani, namun tak lama kemudian, satu hal yang mengejutkan tiba, karena ternyata Achilles dan pasukannya kembali ikut berperang. Dengan seketika moral pasukan Yunani pun meningkat, dan semangat mereka tumbuh lagi. Di sini pun kita dapat melihat pertandingan 1 lawan 1 antara Hektor dan Achilles. Yang mana pertarungan sengit pun yang mampu dimenangkan oleh Hektor. Namun ketika topeng dibuka, semua orang di sana terkejut. Yang Hektor lawan adalah sepupunya Achilles, bukan Achilles itu sendiri. Dan pada momen itu akhirnya Hektor pun tersadar, ia telah membangunkan singa yang lagi tertidur, dan Achilles yang mendapat berita, bahwa sepupunya telah mati dibunuh oleh Hektor. Dengan seketika dirinya langsung merasa murka, dirinya dengan segala amarah pun langsung berniat membalaskan dendamnya tersebut. Maka pada di esok hari di pagi hari yang begitu cerah, Achilles begitu datang ke depan gerbang Troya seorang diri, tanpa adanya rasa takut dirinya berteriak, menantang Hektor untuk 1 melawan 1.
Dan sebelum dirinya berjalan keluar, dirinya dihadiri oleh Helen. Di sini Helen merasa menyesal karena aksi perselingkuhannya telah membawa petaka bagi banyak orang. Lalu tak lama kemudian terjadilah pertarungan hebat antara prajurit terbaik pada masanya. Achilles terlihat begitu kuat dan gerakan mautnya, sementara pengalaman Hektor mampu bicara banyak. Ia dapat menahan setiap serangan kepada dirinya. Namun pertarungan yang begitu panjang membuat Hektor akhirnya cukup kewalahan, dirinya kemudian tak dapat terkontrol dan Achilles pun dapat memenangkan pertandingan tersebut. Dari kejauhan warga Troya berduka karena ini artinya mereka kehilangan prajurit hebat. Setelah selesai bertarung, Achilles telah menyeret mayat Hektor di hadapan prajurit Yunani, dan hal ini tentunya dilakukan untuk membangkitkan moral prajurit Yunani. Namun pada momen tersebut pada malam harinya secara mengejutkan, Raja Troya, tentunya tiba-tiba, datang ke tenda Achilles, tanpa kenal rasa takut. Di sini akhirnya ia memohon dengan sangat, agar bisa memulangkan jenazah Hektor ke Troya. Sang Raja merasa Hektor ingin diberikan penghormatan setinggi mungkin, dan mendengarkan kebijaksanaan sang raja, Achilles pun lantas memenuhi permintaan tersebut sekaligus memulangkan Briseis ke tanah kejayaannya. Selain itu Achilles berjanji bahwa ia tidak akan menyerang Troya selama 12 hari, ini sebagai penghormatan kepada Hektor. Lalu singkat cerita 12 hari pun berlalu, dan secara mengejutkan di sini telah terlihat di sini pasukan Yunani yang telah berpulang. Di pesisir pantai sudah tidak terlihat lagi kapal dan pasukan Yunani. Yang tersisa adalah sebuah patung kuda besar, dan di sini pun para petinggi Troya meyakini bahwa patung tersebut hadiah dari dewa mereka, yang tentunya harus dihormati dan dibawa pulang. Sebenarnya di sini Paris sempat memperingati bahwa harusnya mereka harus membakar patung tersebut, namun karena hati raja yang terlalu baik, mereka akhirnya membawa pulang patung tersebut. Lalu pada malam harinya, secara mengejutkan, patung tersebut bukanlah sekedar patung, di dalamnya terdapat beberapa pasukan Yunani, yang menyusup dan menyerang. Para pasukan Yunani ini pun kemudian menyerang penjaga Troya, lalu membuka gerbang, dan dari luar masuklah ratusan ribu pasukan Yunani yang lain, dan ini akan menjadi awal kehancuran kerajaan Troya. Sang raja yang melihat kotanya yang hangus terbakar pun lalu kini hanya bisa menangis, karena negerinya yang ia bangun dalam bertahun-tahun harus landas karena satu kelegaan saja. Namun selagi keributan terjadi, di sini Achilles malah sibuk mencari Briseis, dan di sini kita tahu bahwa Achilles sudah jatuh hati kepada Briseis, sementara di tempat lain Paris yang membawa Helen, serta membawa warga Troya untuk kabur dari sana melalui jalan rahasia. Lalu di tempat lain Briseis yang sedang berdoa di sana, meminta untuk Troya diselamatkan oleh sang dewa, namun sayang semua sudah terlambat, karena di belakang terlihat Agamemnon yang datang menghampirinya. Di sini tanpa banyak ampun Agamemnon langsung menyiksa Briseis, karena hubungannya terhadap Achilles membawa petaka kepada Yunani. Namun dengan aksi cerdasnya, namun di sini Briseis telah menyiapkan pisau di tangannya, dirinya langsung menusuk leher Agamemnon sampai Agamemnon meninggal, dan langsung seketika Briseis pun tentu langsung ditangkap dan disiksa oleh prajurit Yunani. Lalu beruntung, dari kejauhan tiba hadirnya Achilles, yang langsung menolongnya dengan sigap. Namun sayang seribu sayang, ketika Achilles menolong Briseis, dari kejauhan datang sebuah panah yang langsung menusuk Achilles, dan panah tersebut ditembakkan oleh Paris. Alhasil prajurit terbaik harus mati di tangan Paris. Dan setelah peperangan usai, Paris dan beberapa anggota Troya
akhirnya bisa kabur di sana. Namun sayang keberhasilan Yunani merebut Troya, harus mengorbankan prajurit terhebat sepanjang masa, yaitu Achilles, dan setelah momen itu akhirnya film tamat.